بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ini ayat yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana syurga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'amalit ta'at wa tarkul ma'asi, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dinamakan orang-orang bertakwa itu yaitu orang yang senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah kita insyaallah akan baik setelah bulan Ramadan kemarin. Kita melakukan puasa di siang harinya, kita melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, salat tarawih, witir, kemudian juga salat tahajud, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya. Ini membuat hubungan kita dengan Allah insyaallah lebih baik lagi ke depannya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Ali Imran selanjutnya di ayat yang ke-134, Allah Subhanahu wa taala memaparkan, menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya. Apa ciri-cirinya, Ustaz? Walladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, sebagian daripada Allah yang Allah berikan rezeki kepada mereka, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang Allah titipkan kepada mereka, harta yang Allah berikan kepada mereka, itu dibelanjau ke dalam ketaatan kepada Allah. Fis sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi Bapak, Ibu, ayah, bunda, kalau kita bersedekah dalam keadaan kita banyak duit, rasanya mudah. Kalau kita berinfak dalam keadaan kita banyak duit, rasanya mudah. Surah tangan nih, ringan tangan nih untuk memberi. Kenapa? Masih banyak duit. Tapi dikala kita sempit, dikala kita sedikit duit yang kita pegang, sedikit harta yang kita pegang, Bapak Ibu, ini yang akan menjadi ujian yang terberat bagi kita.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fis sarra'i wadh-dharra, orang yang mau menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Karena di kala sempit ini orang kadang-kala pelit, Bapak Ibu. Kadang-kala lapang baik pelit, kadang-kala lapang baik dia masih kedekut, getah basah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di kala sempit lebih getah basah lagi, kadang-kala lebih susah lagi mengeluarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Maka yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ini, baik di kala lapang maupun di kala sempit, ini ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, buah daripada puasa Ramadannya. Qala al-faqihu Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala berkata, seorang yang alim, allamah, seorang yang ahli dalam agama, yaitu Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, alaika bis sadaqah bima qalla aw kathura, hendaklah kalian bersedekah, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, bima qalla, baik sedikit, au kasura, dan banyak. Jadi sedikit maupun banyak hendaklah kalian bersedekah. Kalau banyak duit, agak banyakin sedekahnya. Kalau sedikit duit yang didapat, mungkin rezekinya lagi sempit, sesuai dengan kemampuan. Fa inna fis sadaqah, sesungguhnya di dalam sedekah itu, asyara khisalin mahmudatin, ada 10 kemuliaan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah, 5 yang Allah akan berikan di dunia dan 5 yang Allah akan berikan di akhirat. Fa ammal khamsatul lati fid dunya, adapun kemuliaan yang Allah akan berikan di dunia, 5 perkara. Awwaluha, yang pertama, tathhirul mal, membersihkan harta kita. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, inilah yang disampaikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sedekah itu dapat membersihkan harta kita. Kalau zakat membersihkan jiwa, membersihkan badan, tapi kalau sedekah membersihkan harta kita. Karena harta yang kotor ini Bapak Ibu, itu akan menarik segala macam energi negatif. Mungkin orang ini bakal sakit, kalau tidak dia, istrinya sakit, kalau tidak bininya, anaknya sakit. Begitu terus Bapak Ibu. Kenapa? Hartanya kotor. Jadi untuk membersihkan harta ini, dia harus disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ke masjid ngalirnya, entah ke pondok pesantren ngalirnya, entah ke kaum fakir miskin, orang-orang du'afa ngalirnya duit ini. Kenapa? Sama seperti air yang tergenang. Air yang tergenang nggak ngalir itu mengandung banyak penyakit Bapak Ibu sekalian. Air yang tergenang itu tidak baik untuk kesehatan. Tetapi sama juga dengan duit ini. Rezeki Allah yang Allah titipkan sama kita, kalau tidak dialirkan, maka dia pun akan mengandung penyakit. Ya, seperti orang yang makan terus, makan minum, tapi tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil, itu sama seperti itu. Maka akan mengundang banyak penyakit di dalam tubuhnya.
Kemudian yang kedua, wasani, kemuliaan orang yang bersedekah, fiha tathhirul badan minaz zunubi, kama qala Allah azza wa jalla, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kedua, sedekah itu dapat membersihkan badan dari dosa-dosa. Di bapak ibu, ayah bunda, kalau kita mengeluarkan sedekah, entah itu 5.000, entah itu 10.000, entah itu 50.000 yang kita berikan kepada orang lain, yang kita sedekahkan ke masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, pada intinya untuk kita dewek membersihkan badan daripada dosa-dosa. Maka banyak orang-orang yang rajin sedekah itu hatinya lembut bapak ibu, hatinya bersih insyaallah. Kemudian wajahnya pun bercahaya. Kenapa? Allah bersihkan dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, wasalis, kemuliaan orang yang bersedekah, anna fiha daf'ul bala wal amrad, sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bala dan penyakit. Maka orang-orang yang rajin sedekah bapak ibu biasanya dijaga oleh Allah dari mara bahaya dan malapetaka. Dan orang yang rajin sedekah badannya sehat insyaallah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin sedekah, mengeluarkan duitnya di jalan Allah, akan dijauhkan dari bala dan akan dijauhkan dari penyakit. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit, rajin-rajin sedekah, insyaallah dengan sedekah ini sakit kita akan mudah diberikan obat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ada cerita kan, yang viral cerita ini, ada seorang majikan di Arab Saudi yang mana pembantunya, ART-nya ini, asisten rumah tangganya, adalah orang Indonesia asli, wanita Indonesia. Dia berangkat ke Saudi itu karena kebutuhan yang sangat mendesak. Walaupun dia baru melahirkan anaknya, masih bayi merah, dia tinggal di Indonesia karena ingin mengumpulkan duit. Suaminya sendiri itu tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian berangkat dia, bayinya ditinggal di Indonesia. Ketika dia bekerja, ini majikannya melihat sesuatu yang tidak biasa dari wanita ini. Setiap selesai dia begawi, kalau bahasa kitanya, pembantu rumah tangga beres-beres, nyuci piring, kemudian nyuci baju majikannya, kemudian bersih-bersih rumah, segala macam dia kerjakan. Selesai, kadang-kadang di sela-sela daripada pekerjaannya dia masuk ke kamar mandi. Setiap selesai pekerjaan dia masuk ke kamar mandi. Dilihat sama majikannya, majikannya bertanya-tanya, kemudian dipanggil, sini kamu, saya lihat kamu ini tidak seperti biasa, tidak seperti pembantu-pembantu lainnya. Di sela-sela kerja atau sehabis kerja kamu masuk kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Kata majikannya, ini nyonya, kalau bahasa kitanya, saya ini meres payudara saya. Karena payudara saya ini penuh dengan air susu. Kalau tidak diperes ini kenceng dan sakit. Harus dibuang air susunya di kamar mandi. Kenapa? Saya punya anak bayi. Saya tinggal di Indonesia.
Saya ini kesini untuk mencari uang guna untuk kebutuhan kami sehari-hari di Indonesia. Tak cukup kalau saya tidak bantu untuk sampai ke sini bekerja, kata dia. Majikannya kemudian kasihan. Majikan ini, wanita ini, nyonya tuan rumah ini punya penyakit kanker, Bapak Ibu sekalian. Stadiumnya sudah lanjut, sudah stadium 4. Udah parah, kata dokter ini, udah menyebar kemana-mana. Karena rasa kasihannya, majikan ini kemudian ngomong, sudah begini saja, kamu besok pulang, balik ke Palembang, balik ke tanah air, ke Indonesia, kamu udah usah pikirin saya. Padahal dia ini dikontrak Bapak Ibu selama 2 tahun untuk mengurusi majikannya yang sakit ini tadi. Bagaimana dengan nyonya? Kata dia, sudah, kamu jangan pikirin saya, kamu pulang saja ke Indonesia, kamu rawat dengan baik anakmu dengan penuh kasih sayang. Kamu susui dia sampai dia menginjak usia 2 tahun. Kata majikannya ini, nanti saya yang bayar tiket pesawatnya dan gaji kamu selama 2 tahun saya bayar penuh, tak kurang suatu apapun. Balik dia. Di antara rasa sedih meninggalkan majikannya dan rasa gembira akan bertemu dengan anaknya. Subhanallah. Bapak Ibu Ayah Bunda, cerita ini kemudian berkembang. Cerita ini saya singkatkan saja Bapak Ibu. Dia sampai di kota kelahirannya, sampai bertemu dengan anaknya dan bisa menyusui anaknya selama 2 tahun. Apa yang terjadi dengan majikannya di Arab Saudi ini Bapak Ibu sekalian? Majikannya tadi yang setiap minggu kontrol ke dokter, setiap minggu kemudian dia periksa ke dokter perkembangan penyakitnya, dia setiap hari minum obat-obatan untuk meredakan sakitnya dia, untuk mengecilkan yang namanya kankernya dia ini tadi. Apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sakitnya sembuh. Begitu didiagnosa sama dokter, diperiksa sama dokter, dokternya kaget. Loh, kok ini sakit kankernya kok enggak ada lagi? Kok bibit-bibit penyakitnya pun enggak ada lagi? Bersih dari penyakit ini kamu, kata dokternya. Subhanallah, apa yang kamu lakukan? Kamu berobat di mana? Kata dokternya. Kamu minum apa? Kata dokternya. Enggak dok, saya enggak minum apa-apa, saya enggak berobat kemana-mana, saya berobat hanya sama dokter saya. Lah kok hilang penyakitnya? Ini luar biasa, kata dokter. Maka diceritakanlah sama dia bahwasanya dia membantu kepulangan daripada asisten rumah tangganya untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Dia bilang bahkan sama ini ART dia, kalau kamu masih kepingin begawe di tempat saya, di rumah saya, maka silahkan telepon saya ya, kapanpun saya akan jemput kamu dan akan saya kirim tiket pulang pergi dari tempatmu sampai ke Arab Saudi ini. Masya Allah, saking baiknya ini majikan. Maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah sembuhkan seluruh penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Maka kata Rasulullah, dawu mardakum bil sadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini benar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi', yang keempat, kemuliaan orang yang bersedekah itu, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, anna fiha idkhalus sururi 'alal masakin wa afdalul a'mal. Sesungguhnya sedekah itu memasukkan rasa gembira di dalam hati orang-orang yang miskin, dan ini salah satu amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Bapak Ibu Ayah Bunda, amalan, alhamdulillah, amalan yang terbaik
memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kita sama muslim. Jangan memasukkan rasa benci, jangan memasukkan rasa jengkel, jangan memasukkan rasa amarah, tetapi masukkan rasa gembira dalam hati saudara sama muslim. Dengan apa? Dengan sedekah. Uang itu udah katik yang nolak sedekah, Bapak Ibu sekalian. Pasti dia galak, dinjuk tu galak, walaupun dia wong kaya. Kalau dinjuk hadiah mesti galak. Wong kaya ni, dia punya apa-apa, kita ke rumah dia bawa pempek, bawa buah tangan, oleh-oleh, senang tak dia? Senang, Bapak Ibu. Apalagi wong miskin. Maka inilah sedekah itu dapat memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kelima, wal khamis anna fiha barakatan fil mal wa sa'atan fil rizqi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memberkahi rezeki kita dan dapat meluaskan daripada rezeki kita, memberkahi harta kita dan memperluas rezeki kita. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda, ini janji Rasulullah bahwasanya wong yang rajin sedekah dia akan diberkahi hartanya. Harta kita ni kalau kita sering keluarkan sedekahnya, dia akan makin berkah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dia disimpan-simpan, dia akan mengundang bencana. Dan harta yang disedekahkan ini, maka dia akan meluaskan rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita sedekah 50.000, kaget baliknya lebih daripada 50.000, Bapak Ibu sekalian. Sedekah 5.000, kaget ada rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Entah dinjuk job sama wong, entah dinjuk gawean sama wong, entah ada orang yang kemudian memberikan kita, lama dia tidak ada mayar utang. Ternyata kenapa? Allah mudahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nih, Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini 5 yang di dunia. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah. Adapun 5 kemuliaan yang Allah akan berikan di akhirat bagi orang yang rajin sedekah. Fa awwaluha an takuna as-sadaqatu zillan li sahibiha min shiddatil hurri yaumal qiyamah. Yang pertama, sedekah itu akan menjadi naungan bagi orang yang melakukan sedekah itu dari sengatan panas pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu, kita ni kaget akan bernaung di bawah sedekah kita masing-masing di padang mahsyar. Makin banyak sedekah yang kita berikan di jalan Allah, makin besar naungan yang akan menaungi kita di atas kepala kita. Ke Bapak Ibu ayah bunda, perbanyak sedekah, maka naungannya akan semakin luar biasa nanti di hari kiamat di padang mahsyar ini. Wasani, yang kedua, anna fiha khiffatun. Yang kedua, bahwasanya sedekah ini akan menjadikan khiffatul hisab, hisab yang Allah ringankan kepada kita. Nah, jadi sedekah ini Bapak Ibu ayah bunda, janji daripada Allah Subhanahu wa taala akan dapat meringankan hisab di hari kiamat. Wong itu kan bakal dihisab galau-galau. Nanti di hari kiamat, orang yang rajin sedekah hisabnya akan diperingan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah hisabnya. Ke harta kita pun lagi nih, akan ditanya sama Allah, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan harta nih. Tapi wong yang rajin sedekah, surah tangannya sedikit maupun banyak yang dia unjuk ke di jalan Allah ini
akan dipermudah hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara dia rajin sedekah. Warabi' wasalis, yang ketiga, annaha tasqilul mizan, sesungguhnya sedekah yang kita berikan di jalan Allah ini, baik sedikit maupun banyak ini, akan memperberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita ini bakal ditimbang amal baik dan amal buruknya, Bapak Ibu. Dan orang yang rajin sedekah akan lebih banyak timbangan amal kebaikannya dibandingkan timbangan amal keburukannya. Warabi', dan yang keempat, jawakhirun ala sirati, dia akan mudah melewati jembatan siratal mustaqim. Yang kelima, wal khamis, ziyadatud darajatin fil jannah, akan menambah derajatnya nanti di surga. Jadi orang-orang yang rajin sedekah itu surganya tidak sama dengan wong yang tidak rajin sedekah, dengan wong yang pelit, Bapak Ibu sekalian. Surganya lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi tempatnya dibandingkan orang yang pelit. Maka surganya VIP, Bapak Ibu, lebih mantap surganya, lebih bagus surganya, dan lebih indah surganya dibandingkan orang yang pelit. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ini ciri yang pertama tadi kan, cepat baik Bapak Ibu, tidak sampai lebih daripada jam 6. Jam 6 selesai. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kaziminal ghayza al kafina min imda'ihi ma'al qudrah, yaitu orang yang dapat menahan amarahnya, Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uang yang kuat itu bukan uang yang pandai bergulat, bukan uang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang kuat itu, kata baginda Nabi Muhammad, yaitu orang yang dapat mengendalikan amarahnya, Bapak Ibu. Uang itu dilecehkan, uang itu direndahkan, dia dicaci maki, dia dikato-katoi, tapi dia tetap sabar. Ini uang yang bertakwa kepada Allah. Ini kan sulit, Bapak Ibu. Kalau kita dikato kan lemaknya juga ngatoi juga, Bapak Ibu. Dikatoi sikok malasnya 10 kadang-kadang. Kalau kita ditampar pipi kanan, kata Rasulullah, berikan pipi kirimu. Kalau kita tak baca, Bapak Ibu sekalian, tampar pipi kanan ngoco juga gitu. Kadang terajang ke juga, Bapak Ibu sekalian. Ada jamaah umrah macam itu. Ya, awas baik dia katanya. Nganu aku, kadang aku terbab dia katanya. Astagfirullah, Pak, saya bilang. Ini di Mekah, Pak, kita habis umrah sama teman sekamar sendiri mau kepala Bapak nih. Ada kawan sekamar dewek begelut, Bapak Ibu sekalian, di Mekah. Ya Allah ya Tuhan. Gara-gara AC, sikoknya senang dingin, sikoknya tak senang dingin. Jadi asak dia tidur malam tu mulai, Bapak Ibu. Sikok yang senang dingin ini AC-nya dikencengin sama dia. Yang tak senang dingin ini berkemul. Akhirnya gondongkol latinya, malam-malam jam 2 tangi dia kecilnya AC itu, matinya AC itu. Yang tadi senang dingin kepanasan tidur. Akhirnya besoknya berbalah, Bapak Ibu sekalian. Ya salam, ya Allah. Ada yang model macam itu. Jamaah ini kadang-kadang perangainya kelihatan. Jadi kalau kepingin melihat orang itu baik atau enggak, Bapak Ibu, ya bukan pada saat normal seperti ini. Kalau normal seperti ini tidak tampak baiknya, belum tampak betul-betul. Kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak, kita berjalan dalam musafir dengan dia, pecah umroh macam itu, berjalan jauh lah, dia akan kelihatan, sifat aslinya kelihatan. Wong ini sabar apa tidak kejingoan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau pengen lihat sifat asli seseorang,
kita berhubungan dengan duit dengan dia. Ya, itu kelihatan aslinya. Kalau memang dia amanah, dia akan memberikan hak kita. Tapi kalau dia tidak amanah, memang orang jelek, dia tidak akan berikan hak kita, Bapak Ibu sekalian. Maaf ngomong Bapak Ibu, ada beberapa, tidak semua ya, orang di masjid itu kadang-kala masih berani untuk nyunat hak orang lain. Di masjid loh Bapak Ibu sekalian, bukan di tempat lain. Di kantor tuh biasa. Di masjid masih dia berani nyunat hak orang lain. Harusnya amplop ustadz itu 500, disunatnya jadi 400. Oh banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak di sini. Kalau di sini uangnya jujur-jujur galau Bapak Ibu sekalian. Amplop ustadz itu harusnya 500, disunat jadi 300 cuman yang diterima sama ustadz. Dan itu berlaku setiap kali ustadz itu ngisi Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai ada ustadz tuh yang ngisi ceramah PHBI, kemudian ditanya sama ketua takmirnya. Habis balik, ustadz itu sampai di rumah. Ustadz itu ditelepon sama takmirnya. Waalaikumsalam, Ustaz. Tadi amplop isinya berapa? Ah, Bapak nih nanya amplop pula. Karena tahu dewek kan, kamu tuh lah yang nunjuk kami. Tidak, Ustaz. Kami ini sudah musyawarah nunjuk Ustaz tuh 500 acara PHB ini. Aku nak nanya nih, karena yang nunjukkan bukan aku. Yang nunjukkan biasanya itu Bapak itu katanya. Oh iya benar, Bapak itu yang nunjukkan. Nah, itu makanya aku tanya tuh. Ya, kata ketua takmir, berapa nih ya? Aku pengen tahu. 3,5 Pak. Kata, loh kok 3,5? Kesepakatannya 500 Pak. Duit itu sudah diamplopi, aku yang ngamplopinya 500 duit tuh Pak. Kenapa sampai ke Bapak Ustadz jadi 3,5? Nah ini jadi diganti, amplopnya diganti Pak. Ya Allah, nah, ada yang model macam itu Pak. Tapi tidak di sini insya Allah. Ya, di masjid lain Pak, tidak di sini. Di sini wongnya jujur, yakin ya. Ya, saya enggak ngomong kosong. Kalau di sini wongnya jujur-jujur Pak. Subhanallah. Ini cuman gambaran baik. Ini cuman cerita baik Pak. Dan ini ada Bapak Ibu. Wong-wong yang memang dia tidak takut dengan dosa. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih wal kazimin al-ghaidha. Orang yang dapat menahan amarahnya. Jadi kalau pengen tahu wong itu baik atau tidak, berjalanlah jauh dengan dia. Akan kelihatan sifat aslinya. Kemudian berhubungan dengan duit dengan dia, kelihatan sifat aslinya. Kemudian Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas mimman zalamahum ayat tarikina uqubatuhum, yaitu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia pernah dicaci maki sama si A, dia pernah dimarahi sama si A, dia pernah dibully sama si A, dia pernah direndahkan sama si A. Suatu ketika si A minta maaf sama dia mudah memaafkan si A tadi. Ini orang yang punya kepribadian yang mulia Bapak Ibu sekalian. Sudahlah dia direndahkan, dicaci maki, kemudian dibuli, disakiti hatinya, bahkan dilukai tubuhnya, dia tidak dendam. Kemudian si A minta maaf sama dia, si B ini mudah mengulurkan tangannya untuk membuka pintu maaf untuk si A. Inilah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah Bapak Ibu, susah yang model macam ini. Wong yang galak memaafkan, wong yang pernah menzalimi dirinya itu susah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
Yang keempat, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila berbuat perbuatan keji, zanban qabihan kazina, yaitu orang yang berbuat dosa besar, perbuatan yang buruk seperti zina. Ini disebutkan di sini zina itu fahisyah yang dapat menyebabkan dosa-dosa yang lain. Au zalamu anfusahum, atau dia zalim kepada dirinya sendiri, bima dunahu kal qiblah, atau dengan dosa yang lain seperti mencium. Nah, mencium bayi ini tidak boleh Bapak Ibu, mencium yang bukan muhrimnya, apalagi sampai zina, karena mencium ini adalah gerbang menuju ke zina. Maka kadang-kala wong itu kalau sudah dia nyium dia akan merembet ke hal-hal lain. Megang tangan, diem bae betinonyo, kemudian megang paha, diem bae betinonyo, dicium, diem bae betinonyo. Ini akan merembet ke hal-hal lain. Bapak Ibu, ayolah budak ini sama aku, ayolah betino ini sama aku berarti. Nah Bapak Ibu, ini gerbang menuju zina. Bapak-bapak ini tahu kadang-kadang, ya, paham. Kalau laki-laki paham. Kalau sudah begitu, ini gerbang menuju zina. Hati-hati zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak gadis kita itu hati-hati, karena banyak setan uka-uka sekarang. Setan uka-uka. Kalau sudah boleh nyium, dia akan nyuruh uka celana, uka aju, Bapak Ibu sekalian, uka, hati-hati. Maka anak-anak kita betul-betul diwanti-wanti, karena nanti kalau sampai dia maaf ya, sudah hamil di luar nikah, kita juga yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ta'udzubillahi min zalik. Setan uka-uka tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia segera ingat kepada Allah dan dia memohon ampun atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah kalau kemudian kita sudah salah jalan, jangan diteruskan. Tadi mencium tadi galak betinanya, nah, jangan diteruskan Bapak Ibu sekalian. Ini gerbang menuju zina. Segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya cerita sedikit. Saya dulu punya teman saya ini orang Cirebon, Bapak Ibu sekalian. Teman saya orang Cirebon, teman pondok pesantren dari Tebuireng, sama-sama kita dari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dia lulus SMP, dia main ke rumah saudaranya di Cirebon, ke rumah uwaknya. Uwak itu kakaknya ibunya. Uwaknya ini punya anak gadis, cantik anak gadisnya. Nah, karena dia ini sepupuan Bapak Ibu, tinggal serumah. Jadi tapi lain kamar. Jadi kamar ini anak gadis uaknya di sini, kamar dia sebelahan. Karena sering ketemu, sing jenengi tresno, jalaran saka kulino. Kalau kata orang Jawa itu, cinta itu tumbuh karena seringnya ketemu. Sering ketemu, sering ngelihat, lama-lama akan jatuh cinta akhirnya. Seneng, dia seneng sama sepupunya seneng sama dia. Suatu ketika duduk-duduk dia cium sepupunya ini. Diem bae sepupunya. Dia cium pipinya kanan, diem bae. Dia cium pipinya kiri, diem bae. Dia cium keningnya, diem bae. Ladas dia Bapak Ibu sekalian. Ladas, keladasan. Suatu ketika setelah nyium dia ngembek banyak wudhu nak sholat zuhur. Itu di Cirebon itu yang di desanya masih ada pumpo banyu tuh Pak ya, yang pakai apa namanya, pakai setik gitu. Nah, yang di kumpo macam ini keluar airnya. Ini kan kalau dia masih
ada angin di dalam kumpo ini bisa naik sendiri setiknya ini, ya, besi itu setiknya. Begitu dia mumpo banyu macam ini, terlepas karena tangannya licin, itu hari itu juga habis dia nyium, set, langsung kena. Hidungnya ini pecah, Pak. Kena sini, untung tidak kena mata. Kontan, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kontan. Habis dia nyium, pagi tadi dia nyium jam 9-an kira-kira, dia cerita sama saya, siang dia nak salat zuhur itu kena sini, pecah sininya, patah ini hidungnya itu, sampai kemudian dibawa ke rumah sakit. Masya Allah, kontan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan dia bahwasanya itu dosa. Ada dong orang itu, Pak, kalau dia berdosa segera diingatkan sama Allah. Tapi ada juga orang itu yang biar kebaik sama Allah. Dia berdosa, dia nak nyium, nak zina, nak apa, dibiarkan. Ini yang repot, Pak, kita. Repot. Kita berdosa tapi dibiarkan sama Allah. Ini istidraj namanya. Tapi kalau kita berdosa langsung diingatkan sama Allah, ini kita agak lemah. Kenapa? Oh, tahu ini perbuatan dosa. Segera diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ini tidak boleh dilakukan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi perbuatan dosanya itu padahal dia mengetahui. Ayyilladzina atubuhu atauhu ma'siyatun, dia mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang pernah salah jalan itu manusiawi, Bapak Ibu. Ibu pernah, Bapak pernah berdosa pada waktu muda, mungkin pernah salah jalan berzina, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah salah jalan yang lainnya, melanggar perintah Allah. Kemudian Bapak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini manusiawi. Tetapi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, dan dia menyesal telah melakukan perbuatan buruk tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ciri orang yang betul-betul bertakwa, buah daripada puasa Ramadannya yang 30 hari penuh itu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Jam 6 lewat 5 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135 ini dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin bertanya. Masih ada waktu? Ya, satu aja ya Pak ya, atau dua, karena yang lainnya mungkin masih ada pekerjaan lain. Silakan Bapak kalau ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi mengatakan kalau infak itu adalah sebagian dari harta. Ini adalah merupakan perbuatan kebaikan. Dalam firman Allah juga ada yang mengatakan, barang siapa yang beriman, bertakwa, kemudian dia berbuat kebaikan, maka pahalanya akan mengalir. Dan juga dalam firman yang lain bahwa orang yang sering apa itu berinfak, maka akan mendapatkan surga. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Sebagian yang bagaimana? Apakah sekian persen atau separuh daripada yang kita dapat? Itu satu. Dan kedua, ada juga saya pernah membaca misalnya kebersihan itu adalah sebagian atau dari sebagian. Ya. Nah, itu dan jangan sampai ada keraguan bagi yang pribadi itu. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua? Kebersihan itu adalah bagian atau dari sebagian. Itu kedua. Ketiga, Pak Ustaz, tadi mengatakan bahwa pernah mendapatkan amplop itu 550 tahun. Ya. Bagaimana Pak Ustaz menyikapi hal yang seperti itu? Apakah Pak Ustaz menjelaskan
atau Pak Ustadz merasa kecewa. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus ini dari Bapak, saya catat tadi. Sedekah itu sebagian itu berapa persen? Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau seekor gajah, maka bawalah sepenggal galah. Kalau engkau seekor semut, maka bawalah sebutir gula. Sedekah itu sesuai kemampuan kita. Tidak disebutkan berapa persennya. Berbeda dengan zakat. Zakat mal 2,5% dari harta kita yang setara dengan 85 gram emas. Itu satu nisabnya. Dan kalau sudah sampai 1 haul. Sedangkan zakat fitrah 2,5 kg minimal menurut pendapat yang paling lemah. Itu zakat sudah ditentukan takarannya. Sedangkan sedekah Allah cuma menyebutkan sebagian daripada harta yang kami titipkan kepada kalian. Itu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun seikhlasnya, Bapak. Jadi tidak disebutkan berapa persennya, ya. Kalau bisa nih kata ulama-ulama kita, setiap kali kita dapat duit 1 juta, 2,5% keluarkan sedekahnya. Berapa 2,5%? 25.000. Itu ringan, Pak. 1 juta 25.000 keluarnya ringan. Kalau sudah 100 juta baru kita keluarkan, Bapak. Itu kadang-kala berat. Apalagi kalau sudah 1 miliar, lebih berat lagi, Pak. 1 miliar kita nak mengeluarkan 25 juta. Ayo sayang, 25 juta ini. Acak dibeli ke motor untuk anak aku. Acak dibeli ke ini, dibeli ke itu, perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Berat, Pak. Maka lebih baik kalau pas sedikit kita keluarkan 1 juta, kita keluarkan 25, 4 juta keluarkan 100.000, itu lebih ringan bagi kita. Nah, ini yang pertama. Jadi sedekah itu tidak disebutkan berapa persennya dari harta kita, tapi kalau zakat disebutkan 2,5%. Kemudian kebersihan itu sebagian daripada iman, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka orang-orang Islam itu yang pertama kali memperkenalkan yang namanya air untuk membersihkan daripada istinja di negeri Eropa. Orang Eropa itu, Pak, tidak ngerti sanitasi. Dulunya sebelum Islam masuk ke Eropa tidak ngerti sanitasi. Orang-orang Eropa itu kencing sembarang tempat, sembarang tempat, Bapak Ibu sekalian, buang air besar itu sembarang tempat. Makanya sepatu high heel itu tercipta di Eropa yang haknya tinggi. Haknya tinggi untuk apa? Untuk menghindari mereka dari menginjak kotoran-kotoran mereka sendiri yang ada di jalan-jalan. Itu. Maka diciptakan sepatu yang haknya tinggi supaya tidak mereka nginjak kotoran itu di jalan-jalan. Maka setelah Islam masuk, Islam memperkenalkan mandi, memperkenalkan kemudian istinja. Itu Islam yang memperkenalkan. Orang Eropa belum tahu dulu. Maka sekarang orang Eropa pun sudah mengenal membersih dengan air. Nah, orang-orang Barat tuh, orang Eropa, orang Barat itu kalau BAB kebanyakan di kantor-kantor. Saya dulu pernah begawe di Maitland Smith Indonesia di Semarang. Itu apa namanya, manajer-manajer yang dari Amerika. Ada Pak namanya David Smith namanya, orang-orang Amerika. Itu kalau cewek di kamar mandi habis BAB itu pakai tisu aja, Pak. Tisu aja, nggak pakai air mereka. Nggak mau pakai air, shower ada, tisu ada, tapi yang dipilih mereka tisu. Tidak pakai air, sat, selesai, buang di tempat sampah. Itu. Maka Islam ini yang paling bersih. Islam memperkenalkan air, karena istinja dengan air lebih afdal dibandingkan istinja dengan tisu. Jadi orang Islam itu kalau dia betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah, dia bersih.
Insya Allah bersih badannya, bersih rumahnya, insya Allah bersih juga hatinya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyikapi daripada tadi Ustadz tadi dikasih amplop misalnya harusnya 500, yang Ustadz dapatkan kok cuma 300. Ya, saya ikhlaskan saja Pak. Ya, itu memang rezeki saya mungkin segitu. Rezeki saya yang Allah takdirkan 300. Ya, walaupun saya kejar pun, kalau memang bukan punya saya, tidak akan saya dapat. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda menyikapi hal ini, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ya, orang yang berbuat negatif itu pasti akan dibalas dengan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita tidak akan berkurang walaupun orang itu bertindak negatif kepada kita. Kalau memang 500 itu milik kita, dengan berbagai cara 500 itu akan sampai kepada kita. Tapi kalau memang 300 yang punya kita, walaupun kita kemudian harus menggugat supaya 500 itu menjadi milik kita, tidak akan sampai kepada tangan kita. Jadi ikhlas lillahi ta'ala, nerimo apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itulah yang akan menjadikan hati kita menjadi lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak ya? Baik. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama wajib. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang mendekatkan dan yang jauh. Betul nian Pak Haji. Betul nian. Masya Allah.